Assalamualaikum sahabat baca Ismau. Kali ini saya akan membacakan cerita yang diambil dari buku Kisah Si Boril dan Teman-teman. Cerita kali ini berjudul Topi Si Pemberani, karya Kori Diana. Topi adalah seekor anak lebah madu yang baru pindah dari desa. Ia merupakan murid baru di sekolah serangga. Tubuhnya kecil, seluruh badannya dipenuhi bulu-bulu halus berwarna hitam dan kuning. Ia memiliki sepasang sayap mungil dengan sangat kuat untuk terbang. Topi sangat ramah kepada teman-teman barunya. Ia selalu menyapa dan mengajak mereka bermain. Sifatnya juga baik hati dan murah senyum, membuat ia disukai teman-temannya. Di sekolah serangga, Topi memiliki sahabat, seekor kupu-kupu cantik bernama Aurora. Ayahnya adalah seorang gubernur di taman kota. Walaupun demikian, ia tidak sombong, malah sangat ramah. Ia bermain dengan siapa saja tanpa memilih-milih teman, sehingga Topi senang bermain dengannya. Bel sekolah berbunyi. Semua anak sekolah serangga berbaris di depan kelas dengan rapi. Mereka sangat tertib, sehingga Bu Guru merasa senang. Siap, gerak! Lencang depan, gerak! Luruskan barisan. Bersiap, maju, jalan. Topi memberi aba-aba bersiap masuk ke dalam kelas. Para murid masuk ke dalam kelas dengan gembira, menuju bangku masing-masing. Hai Gomba, itu tempat dudukku. Kok kamu duduk di sini? Tempat duduk kamu kan di sebelah sana. Seekor anak kepik berwarna kuning keemasan bernama Mili berkata kepada tawon hitam yang besar bernama Gomba, karena ia telah duduk di tempat duduk si kepik. Ah, sudahlah, sama aja kan, kamu pindah aja sana Gi, ujar Gomba kepada Mili. Pokoknya aku tidak mau. Ini tempat dudukku, Gomba yang harus pindah, sahut Mili mempertahankan tempat duduknya. Namun Gomba tidak peduli. Ia tetap duduk di bangku Mili. Bu Guru Mantis yang merupakan seekor belalang menghampiri Gomba dan Mili. Anak-anak, ada apa ini? Kok malah ribut? Bukankah kelas kita akan dimulai? Tanya Bu Guru. Ini Bu, si Gomba mengambil tempat duduk Mili. Mili sudah suruh ia pindah, tapi malah marah-marah, ujar Mili. Bu, kan aku udah duluan duduk di sini, ucap Gomba membela diri. Gomba sayang, Bu Guru mau nanya nih, apakah Gomba masih ingat peraturan di kelas kita? Bu Guru bertanya. Masih Bu, tidak boleh merampas hak teman, ucap Gomba sambil menunduk. Nah, kalau Gomba sudah paham, silahkan Gomba kembali ke bangkumu karena ini adalah milik Mili, jelas Bu Mantis. Setelah ditegur Bu Guru, dengan langkah terpaksa Gomba beranjak menuju kursinya. Ia masih kesal karena disuruh pindah, wajahnya pun ditekuk. Seekor anak kumbang, Becky yang duduk di sampingnya berkata, Sudahlah Gomba, kamu harus terima kalau kamu itu salah. Ah, kamu ini Becky, gak usah ikut campur ya. Lihat aja ntar si Mili, pasti akan kubalas. Nada ucapan Gomba penuh kemarahan. Becky mengabaikan kata-katanya. Anak-anak Bu Guru,
Coba, siapa yang suka membantu ibunya di rumah? Bu guru mantis bertanya kepada anak-anak sekolah serangga. Saya bu. Hampir semua anak mengangkat tangan, termasuk Tobi. Nah, Tobi, coba ceritakan kepada kita semua. Biasanya kalau di rumah, Tobi suka bantu apa? Tanya bu guru. Biasanya sebelum pagi, aku selalu membantu Bunda membersihkan rumah dan mengambil sari bunga untuk diolah oleh Bunda. Setiap sore sebelum mandi, aku selalu membantu ayah mengumpulkan daun-daun kering untuk melindungi rumah kami dari terpaan angin dan hujan. Wah, alhamdulillah, Tobi sangat baik hati, suka menolong orang tua. Ayo, beri salam hebat buat Tobi, ucap bu guru. Hebat, Masya Allah, teriak anak-anak. Hanya Gomba yang tidak ikut memuji. Dia malah berkata, baru gitu aja sombong. Lagian aku gak percaya kalau Tobi bisa mengumpulkan daun-daun kering. Sayapnya kan kecil, mana kuat dia. Kalau aku baru kuat karena badan dan sayapku besar. Gomba justru mengejek Tobi. Bu guru mantis menenangkan kelas yang mulai ribut. Bu guru menghampiri Gomba lalu berkata, Gomba, kenapa berkata begitu? Seharusnya Gomba ikut senang karena salah seorang teman kita sudah menjadi anak hebat, bukannya malah mengejek. Bu guru yakin Gomba juga pasti anak hebat, bukan? Bu guru mengusap kepala Gomba sambil tersenyum. Gomba hanya diam. Bel tanda pelajaran usai berbunyi. Anak-anak bersiap untuk pulang. Mereka memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tas. Sebelum keluar kelas, Tobi memimpin doa. Lalu anak-anak pulang dengan tertib kecuali Gomba. Ia menyerobot barisan Aurora sehingga menyenggol tasnya. Tempat minum Aurora jatuh keluar dan menggelinding di bawah meja. Gomba malah tertawa lalu berlari keluar kelas. Tobi menyaksikan hal tersebut. Ia segera menghampiri Aurora. Ada yang bisa aku bantu, Aurora? Tanyanya. Itu tempat minumku jatuh disenggol Gomba, ucap Aurora menunjuk tempat minumnya yang berada di bawah meja sudut kelas. Sini aku bantu ambilkan, balas Tobi. Ia segera menuju sudut kelas dan mengambil tempat minum itu, lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih Tobi, ujar Aurora. Ya, sama-sama. Yuk kita pulang bareng, sahut Tobi yang dibalas anggukan oleh Aurora tanda setuju. Mereka melangkah keluar kelas dan pulang bersama. Jalan menuju ke rumah Tobi melewati rumah Aurora. Setelah sampai di depan rumah Aurora, Tobi pamit melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Aku pulang dulu ya, Aurora, kata Tobi. Iya, hati-hati Tobi, sahut Aurora. Sesampainya di rumah, Tobi tak lupa mengucapkan salam sebelum masuk. Assalamualaikum Bunda, Tobi pulang, ucap Tobi. Bunda keluar menyambut Tobi dengan wajah sukacita. Bunda begitu senang melihat Tobi selamat sampai di rumah. Waalaikumsalam, kau sudah sampai nak? Jawab Bunda. Iya Bunda, sekarang Tobi sudah bisa pulang sendiri tanpa tersesat. Lalu mereka masuk ke dalam. Ayo nak, cuci tanganmu dulu, lalu ganti pakaian. Setelah itu kita makan bersama ya, ujar Bunda.
Hari ini ayah pulang telat karena banyak kerjaan di ladang bunga. Jadi kita makan bertiga saja sama adik, ujar bunda. Baik bunda, Topi ganti baju dulu. Topi menuju kamar dan berganti pakaian. Lalu mencuci tangan dan kaki, kemudian menuju ruang makan. Di sana bunda dan Tata adiknya telah menunggu. Mereka makan siang bersama. Selesai makan dan membantu bunda membereskan meja makan, Topi mengajak Tata adiknya bermain. Topi memang seorang kakak yang sangat penyayang. Ia selalu menyediakan waktunya untuk bermain dengan sang adik, sementara bunda melakukan aktivitas lain. Puas bermain, Topi membacakan cerita sampai Tata tertidur. Kemudian Topi pun tidur di sampingnya. Pada suatu siang sepulang sekolah, cuaca kurang bersahabat. Awan hitam menutupi angkasa. Angin berembus kencang diiringi petir dan kilat menyambar. Topi berusaha keras mengepakkan sayapnya melawan arah angin. Karena ia harus cepat sampai di rumah tepat waktu agar bunda tidak merasa khawatir. Ia terbang di sela-sela bunga dan dedaunan menghindari kencangnya tiupan angin. Tak berapa lama hujan turun lebat. Topi segera mencari tempat berteduh di bawah sinar matahari. Daunnya yang lebar melindungi tubuh Topi yang kecil dari terpaan air hujan dan angin kencang. Ia berdoa agar kepada Sang Pencipta tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tak jauh dari tempat Topi berlindung, ia melihat gombah kehujanan. Sayapnya basah kuyup sehingga ia tak mampu lagi untuk terbang. Ia menangis dan berteriak, "Tolong, tolong, mama, gombah takut." Semakin lama sayap gombah tak mampu lagi dikepakkan. Hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah karena kehabisan tenaga. Topi segera menghampiri gombah. Ia tidak memedulikan hujan lebat dan angin kencang yang tentu saja dapat membahayakan nyawanya. Saat ini yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan gombah temannya. Ia terbang rendah di bawah dedaunan, menghindari titik-titik hujan yang deras dan tiupan angin kencang sehingga sayapnya tetap kering. Usahanya tidak sia-sia. Ia berhasil mencapai gombah yang sudah terkapar di tanah. Dengan sekuat tenaga, Topi berusaha mengangkat gombah dan memindahkannya di atas daun yang jatuh ke tanah di bawah batang keladi. Kemudian ia mengepakkan sayapnya di atas tubuh gombah agar hangat. Setelah beberapa saat, akhirnya Topi berhasil menghangatkan tubuh gombah. Perlahan gombah membuka matanya. Ia melihat Topi yang penuh keringat. Gombah bangkit, lalu mengucapkan terima kasih kepada Topi. "Topi, terima kasih ya. Kamu sudah menolongku. Kalau tidak, pasti tubuhku sudah terseret air hujan dan jatuh ke dalam selokan itu." Lirih gombah menunjuk selokan yang ada di ujung taman. "Aku juga sangat menyesal karena selalu mengganggu dan mengejekmu. Ternyata kamu adalah teman yang sangat baik, Topi, juga pemberani. Meskipun tubuhmu kecil, tetapi engkau tidak takut menolongku, padahal nyawa kamu taruhannya." Gombah mengulurkan tangannya meminta maaf dengan tulus. Ia benar-benar menyesal atas perbuatannya selama ini terhadap Topi.
Sudahlah Gomba, itulah gunanya teman, saling menolong. Aku tidak mungkin membiarkan kamu dalam kesulitan. Semampunya akan aku bantu. Aku tidak pernah marah kok, walaupun kamu sering mengganggu dan mengejek, karena aku yakin sebenarnya kamu itu ingin akrab denganku, kan? Ucap Tobi tersenyum sambil menerima uluran tangan Gomba. Mereka berjabat tangan. Sejak kejadian itu, Gomba berubah. Di sekolah tidak lagi pemarah dan sombong. Ia ramah kepada siapa saja dan selalu berbuat baik. Ia disenangi banyak teman. Bu guru juga semakin sayang, termasuk Tobi. Semua perubahan itu berkat ketulusan Tobi terhadap Gomba, hingga membuat Gomba sadar bahwa keberanian bukan saja dinilai dari bentuk tubuh, tetapi dari kebaikan hati yang tulus. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi teman-teman.